Halo guys, selamat datang lagi di channel aku, channel yang membahas tentang akuarium air laut. Dan di video kali ini aku mau bahas akuarium lautku yang depan ya. Jadi di tank ini tuh ukurannya 70 cm dan isinya cuman ikan predator. Dan ini adalah trigger yang pindahan dari yang di kamar. Dan yang ini lionfish. Ini lionfishku. Tank ini sudah berjalan sekitar 7 bulan lah. Sekitar 7 bulan 8 bulan ini tank ini. Dan ikan predatornya ini sudah 3 bulan di dalam. Dan ini triggernya yang aku bilang ya, trigger ini tuh ganas. Jadi buat teman-teman yang punya trigger yang bisa digabungin sama ikan yang lain, itu ya keberuntungan aja mungkin ya. Karena jenis ikan predator ini memang dia yang namanya predator ya guys, dia bisa makan ikan. Jadi dia bisa makan ikan yang ukurannya lebih kecil dari badannya dia. Dan ikan betokku udah habis 4 dimakan sama dia, dan giro pasir juga dimakan sama si trigger ini. Ini adalah jenis ikan trigger kembang ya, tuh lihat. Jadi bentuknya ya atau corak warnanya garis-garis gitu. Mana ini? Kelihatan. Tuh. Dan dia sukanya ngasah giginya dia ya dengan cara mindahin batu. Jadi apa namanya nih, batu karang jahe ini tadinya rata semua di dalam tank guys, tapi jadi ditumpuk-tumpuk sama ikan trigger ini guys. Dia gigit satu-satu terus ditumpuk-tumpuk jadi seperti ini. Itu gara-gara ikan trigger ini, jadi berantakan di tank aku tuh kelihatannya berantakan dan kotor. Ya memang tank ini tadinya memang cycling juga nggak ada filter ya, jadi ini juga ada filter tambahan juga, baru aja belum ada 1 bulan. Itu filter hang on biasa Sunsun 071, modelnya seperti ini guys. Dia di sini ada surface skimmernya, jadi dia bisa nyaring kotoran yang mengapung di permukaan ya. Dan di sini aku mau nunjukin ke kalian gimana ganasnya si ikan trigger ini dan lionfish ya. Aku kasih makan. Yuk. Ini di sini aku kasih makan ikan cere guys. Ikan cere itu ya sejenis, kalau di sini namanya ikan melem aku. Ini jenisnya. Mana sih? Bentar. Aku biasanya kasih makan ya paling cuman 1 atau 2 ikan, masing-masing 1 ya, dalam sehari itu 1 ya guys. Tuh. Itu ikan air tawar. Jadi di dalam air laut tuh nggak bisa hidup lama. Tuh lihat. Lionfishnya langsung ngejar ya guys, tuh lihat. Ganas banget dia tuh. Nah, kalau jenis ikan lionfish seperti ini, dia sukanya ikan yang masih hidup. Jadi dia ada ngejar-ngejarnya juga. Tuh. Cara makannya dia seperti itu guys. Jadi diincar dulu. Ntar kalau udah tepat langsung masuk semua itu ikan dalam mulut. Padahal apa namanya nih, rumbai-rumbai atau apa nih, batang-batangnya tangannya dia tuh panjang ya, banyak panjang dan banyak. Kalau dipikir juga susah juga cara dia makan ya. Tapi ya memang habitatnya seperti itu. Mau gimana lagi? Tuh lihat. Kalau ikan triggernya tadi udah aku kasih makan sih, tapi nggak tahu ini dia masih mau apa enggak. Nanti aku kasih ya. Tuh guys, udah dapet tuh kan ganasnya ikan lionfish saat dia makan. Tuh langsung masuk semua di dalam mulut tuh, lihat guys. Cuman kelihatan ekornya doang tuh. Udah masuk semua tuh udah. Nah seperti itu guys. Jadi ikan laut atau ikan laut predator khususnya ya, dan khususnya lionfish, jadi cara makannya dia tuh seperti itu guys. Ini edukasi ya, bukan, tidak mengandung kekerasan. Karena memang habitatnya memang seperti itu. Pakannya dia juga makan ikan, makhluk hidup juga. Jadi ya ini aku cuman mengedukasi
ikan laut predator atau ikan hias laut predator, khususnya lionfish. Caranya makan seperti itu. Tuh lihat. Itu udah habis guys, satu ikan. Kalau triggernya ini udah aku kasih tadi tuh. Tadi itu ada ikan yang mati, ikan mati, apa ya, ikan melem itu tadi, tapi udah mati, tak taruh sini dan langsung dimakan sama ikan trigger ini, langsung habis satu. Kalau aku kasih lagi paling mungkin cuma dikejar-kejar aja, kasihan. biarin agak, atau besok lah mungkin aku nunjukin ke kalian gimana ganasnya si ikan trigger ini makan ya. Ini lebih ganas lagi dia kalau makan, ngejar-ngejar dulu tuh kalau ikan ini. Kalau yang lionfish ngejarnya kayak tadi itu, kalian lihat ya. Diam-diam gitu, tahu-tahu udah langsung masuk aja di mulut. Dan tank aku berantakan memang ya, wajar karena memang outdoor tuh guys. Tanknya aku tuh outdoor dan selalu kena sinar matahari dari sana. Jadi ini setiap hari selalu lumutan. Kalian bisa lihat di sini banyak banget lumut kotor. Tuh kotor semua, dan ini selalu terjadi siklus nitrogen ya, selalu ada diatom seperti ini atau gelembung-gelembung kecil itu namanya diatom ya. Itu memang proses menuju mature atau proses air laut itu ya seperti ini guys. Jadi kalau udah teorinya air laut itu semakin lama semakin bagus. Cuman kalau misalnya apa yang di dalam tank kita ini banyak, jadi kan nutrisi dari si air ini kan selalu berkurang ya, apa namanya, dimakan sama si koral-koral. Misalnya kalian punya banyak koral di tank kalian, itu airnya ini juga nggak semakin lama semakin bagus. Jadi air laut kalian juga perlu diganti air kalau isinya banyak koral atau banyak ikan. Jadi otomatis kalian juga perlu water change ya, nggak usah sering-sering lah. Kalau aku saranin sih paling nggak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu kalian ganti air. Ya itu semua tergantung kapasitas isian apa yang ada di dalam tank kalian sih sebenarnya. Kalau seperti ini aja aku nggak pernah water change guys, kalau kalian tahu ya. Ini isinya aku cuman ikan predator 2 ini aja nih, ikan trigger sama lionfish, dan gak ada koral sama sekali. Jadi ini nggak pernah aku ganti air sampai ya dari cycling itu. Aku ini udah running 8 bulan ya. Aku ganti air cuman baru sekali nih ganti air, dan ganti air pun udah lama ini, dari terakhir tuh ya 3 bulan yang lalu lah aku ganti airnya. Dan selebihnya aku cuman ganti top up air tawar guys. Top up air tawar terus setiap harinya selalu menguap. Karena memang outdoor, jadi airnya ini sering menguap. Jadi aku selalu kasih batasan. Nah, di sini ada batasannya. Setiap airnya ini berkurang sampai ini kaca ini habis, itu aku kasih lagi air tawar sampai penuh lagi segitu. Jadi selalu aku kasih batasan berapa lama dan seberapa sering aku top up air tawar, ya itu ada batasannya guys. Nah seperti itu, dan aku mau nunjukin ke kalian di sini aku lagi kultur Nanochloropsis. Tuh yang warna hijau itu ya. Nih, ini adalah Nanochloropsis phytoplankton, jenisnya Nanochloropsis. Yuk kita lihat dari sana biar lebih jelas ya. Nah ini adalah rumahku guys, seperti ini apa adanya. Itu kolam aku udah mulai hancur. Itu kolam koi. Nah ini ini Nanochloropsis. Di sini sudah mulai panen, dan setiap ini kan 1 liter ya, botol 1 liter. Nah ini kalau sudah seperti ini, sudah hijau, berarti ini sudah siap dipanen atau dibanyakin lagi. Jadi nanti ini aku bagi lagi, dalam 1 liter ini aku bagi jadi 2 liter. Jadi nanti ini ada sekitar 6 liter guys. 1 2 ya kan, tambah 2 botol ya jadi 3 lah, jadi 3 atau 4 botol lagi nih.
Nah, buat kalian yang punya koral banyak, kalian juga boleh nih order tempat aku ya, Nanochloropsis ini. Ini bagus buat munculin warna koral, bisa bikin mekar koral. Dan buat ikan juga warnanya jadi lebih bagus dan lebih sehat pastinya ya, karena ini memang makanan alami untuk koral dan ikan. Khususnya ikan laut ya, bukan obat tawar. Karena ini Nanochloropsis ini dikultur dengan garam Red Sea, atau kemarin itu kalau nggak salah ya monster laut, kalau nggak salah sih aku pakai monster laut. Dan ini besok aku mau pakai Blue Treasure. Memperbanyaknya pakai air Blue Treasure. Bukan pakai air laut asli ya, tapi pakai air laut garam sintetis. Jadi seperti ini nih guys, bagus kan? Ini warna hijaunya udah pekat sekali, jadi dia harus dipecah lagi jadi banyak. Buat kalian yang mau order, aku sediain 250 ml dan 1 liter yang mau kultur. Jadi buat yang mau kultur kalian beli yang 1 liter. Kalau buat coba-coba dulu kalian bisa beli yang ukuran 250 ml. Ini penggunaannya paling tuang setiap harinya 10 ml guys. Jadi irit, dan itu bisa munculin warna koral kalian. Ya kalian belajar juga lah sedikit-sedikit ya tentang apa itu Nanochloropsis, apa itu Phytoplankton dan Rotifera ya. Besok aku jelasin yang Rotifera, ini baru Phytoplanktonnya. Oke, sampai di sini dulu aja videonya biar nggak terlalu lama. Di sini aku cuma nunjukin ke kalian gimana ganasnya si lionfish itu tadi sebenarnya. Dan ini adalah bonus ya. Aku kasih info, kalian juga bisa order. Nanti aku sertain link di deskripsi ya. Di situ ada Tokopedia dan Shopee. Kalian bisa beli di situ. Oke. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.